Shalom, selamat pagi. Apa kabar yang di rumah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Meski kita tidak dimungkinkan untuk bersekutu di rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan untuk berhimpun di masing-masing keluarga kita untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini dan telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna, sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini. Sudah selesai. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati kita menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam ibadah kita ini, sekalipun kita menghadapi situasi sulit seperti ini. Mari kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur dari Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 22 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput kepadamu. Mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Amin, firman Tuhan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku.
Saudara-saudaraku, meskipun kita ada di tiap-tiap ruang rumah kita, tapi marilah kita dalam merayakan Jumat yang sungguh agung ini, kita merendah di hadapan Tuhan, kita memohonkan akan pengampunan dosa. Saudara-saudara, pada jam seperti ini, lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili bagaikan penjahat. Pontius Pilatus yang lebih mementingkan dirinya serta mengkhianati hati nuraninya, akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran-Mu dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Yesus bergelut dengan maut di atas kayu salib yang penuh sengsara dan penderitaan. Namun Ia tetap bertahan seraya berkata, "Sudah selesai." Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui
yang fana dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung di pagi hari ini, meskipun setiap kita ada di masing-masing rumah, atau mungkin kita ada di masing-masing kamar dalam merayakan perayaan Jumat Agung ini, pengajaran firman Tuhan yang bersumberkan dari Alkitab akan sama-sama kita baca dan renungkan. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 37. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 37. Mari kita memohon kuasa Allah Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam pengajaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami menundukkan kepala kami, tetapi hati kami menengadah kepada Engkau, Allah di sorga. Ketika Engkau menghimpunkan kami dalam persekutuan di pagi hari ini, meskipun kami secara berjemaat di masing-masing tempat tinggal kami sedang beribadah, tetapi kami berhimpun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menengadah dan memuliakan Engkau Allah di sorga, sehingga perayaan kami di pagi hari ini, kami hendak tanda dengan membaca firman Tuhan. Satu-satunya pengajaran dalam hidup kami. Maka tanda itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk menguraikan lebih jauh, membaca firman Tuhan ini, dan menyampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Dan setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami juga diperjelas oleh kuasa Roh Kudus, untuk kami melakukan dan memaknai akan firman Tuhan sebagai pengajaran pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, demi Kristus yang hidup, yang mati bagi kami sekalian, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya baca untuk kita sekalian, baiklah kita berdiri. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 37. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asap. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asap itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci,
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Berbahagialah kita sekalian atas firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Shalom bagi kita di setiap rumah, kita yang melihat, memperhatikan, mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dari gedung gereja Toraja Jemaat Baru, kami menyapa kita sekalian di dalam peribadahan kita di pagi hari ini. Saya percaya bahwa hanya oleh karena kuasa Roh Kudus di tengah-tengah pergumulan dunia dan bangsa ini, kita masih dimungkinkan untuk bersekutu, menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan hari besar gerejawi, yakni peringatan hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, yang disebut dalam perayaan Jumat Agung. Kita tahu bahwa pada hari inilah kita memperingati Yesus mati disalibkan di Golgota demi menanggung dosa manusia, dosa kita, dan dosa dunia ini. Sudah sekian kalinya kita beribadah di tiap-tiap rumah, namun syukur kepada Tuhan, momen yang luar biasa ini, kita di masing-masing rumah merayakan hari dan peristiwa agung, suci dan kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus merupakan sebuah peristiwa yang bukan biasa, tetapi peristiwa yang sungguh luar biasa. Dia merupakan tokoh yang rela mati akibat dosa kita manusia. Sejatinya saya dan Bapak Ibu sekalianlah yang berdosa yang harus mati di atas kayu salib itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mau dan rela dijadikan menjadi manusia berdosa untuk menggantikan kita tersalib di Golgota agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan perikop pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes. Yesus meminta minum. Ia berkata di kayu salib, "Aku haus." Saudara-saudara, Yesus memang sangat kehausan. Ada 5 hal yang akan menjadi sebuah catatan penting mengapa Yesus mengalami kehausan. Yang pertama, ia sudah ditawan sejak kemarin malam, dan sebagai tawanan, ia pasti tidak diperlakukan dengan baik. Ya, namanya tahanan. Yang kedua, Yesus digiring ke sana kemari, kepada mahkamah agama, kepada Pontius Pilatus, kepada Herodes, dan kembali kepada Pontius Pilatus. Ini merupakan sebuah waktu di mana Yesus betul-betul sebagai manusia sejati, ia mengalami kehausan. Hal yang ketiga, ketika ia mengalami sebuah cambuk, ia dipukuli dan dimahkotai dengan duri di badan, di kepala, menimbulkan luka yang mengeluarkan darah dan cairan tubuh yang sangat hebat. Bukankah juga ini membuat dia sangat haus? Hal yang keempat adalah Yesus harus memikul salib yang cukup berat sejauh kurang lebih 1 kilometer. Ini pasti mengeluarkan banyak kucuran keringat dari tubuh Yesus. Hal yang terakhir adalah ketika ia disalibkan mulai pada pukul 9 pagi
Kita melihat dalam Injil Markus pasal 15 ayat ke-25. Memang mulai pada pukul 12 siang terjadi kegelapan. Tetapi selama 3 jam, dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang, bukankah 3 jam itu suasana matahari begitu panas terik? Yesus tergantung, dan panas terik matahari itu membuatnya sungguh kehausan. Saudara-saudara, deretan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus Tuhan kita sudah pasti memberikan kehausan yang begitu hebat kepadanya. Tetapi suatu kehausan yang bukan main. Bagaimana kalau kita dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16 bisa dikatakan, lidahku melekat pada langit mulutku. Ini merupakan sebuah nubuatan yang sangat jelas menunjukkan bagaimana Yesus mengalami sebuah kehausan yang luar biasa, di mana seluruh mulutnya betul-betul kering sehingga lidahnya melekat pada langit mulutnya. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita sekalian, mengapa Yesus harus mengalami kehausan? Tidak cukup penderitaan cambuk dan salib yang ia alami. Untuk ini kita, kalau orang masuk neraka, sebuah lautan api, dalam Lukas 16 ayat 24, misalnya di sana dikisahkan tentang seruan orang kaya di dalam neraka kepada Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kisah ini mau menyampaikan bahwa Yesus saat ini sedang memikul seluruh hukuman dosa manusia, dosa kita. Maka tentu ia harus memikul juga kehausan yang luar biasa, yang seharusnya kehausan itu kita alami di alam neraka. Hal yang lain yang kita mau lihat dari perikop pembacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah ibarat kita orang yang di dalam pekerjaan kita semua diberi target-target yang harus kita capai. Entah itu pekerjaan rutin, tentunya yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketaatan mengerjakannya. Akan ada kita diminta memenuhi suatu target tertentu yang diberikan oleh atasan kita. Pertanyaannya begitu. Bertanya kepada kita sekalian, ada 2 orang, Bapak Penatua Amos dan Saudara Melki. Dalam ruangan ini juga ada Mbak Yani dan Ibu Diaken Ludia Benne. Lalu bagaimana misalkan ya, saya bertanya kepada kita sekalian, baik yang di rumah ya, bagaimana misalnya kalau kita mengerjakan pekerjaan yang ditarget oleh pimpinan kita, lalu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang masih diberikan. Mungkin ketika target pekerjaan satu itu selesai, kita mengatakan sudah selesai. Tetapi ketika ada pekerjaan yang lain, itu berarti bahwa pekerjaan kita belum selesai. Sebagai seorang bawahan, sebagai seorang pekerja, kita diberikan oleh pekerjaan oleh atasan kita, tidak ada kata selesai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi tidak demikian halnya dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika ia mengatakan aku haus, lalu kata terakhir, ucapan terakhir yang ia ucapkan di atas kayu salib itu, ia mengatakan sudah selesai. Tuhan Yesus menyadari bahwa apa yang ia lakukan ini merupakan
tujuan dari hidupnya oleh Bapaknya di surga. Kita membayangkan Bapak Ibu sekalian, saudara, bagaimana Yesus turun dari takhta sebagai anak Allah ke dunia ini dan menjadi rupa manusia. Menjadi rupa manusia seperti kita. Tetapi satu hal yang ia mau sampaikan kepada kita, bahwa demi tujuan mulia Allah untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan kesalahannya, maka tujuan hidupnya selesai di atas kayu salib. Yesus menyadari apa yang ia akan katakan. Alkitab mengatakan bahwa setelah mengalami penderitaan dan penyaliban yang begitu hebat, begitu berat, Yesus masih tahu bahwa ia harus menyelesaikannya hingga akhir. Saat menjelang akhir, Yesus pun tahu bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan demi keselamatan dunia ini sudah selesai. Selesai berarti apa yang telah diucapkan, dilakukan Yesus telah menggenapi seluruh kitab suci, yaitu menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat kita. Yesus berkata, sudah selesai. Sesudah ia mengucapkan, maka Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Perhatikan bagian ini. Ketika ia tersalibkan di atas Golgota dan ia berkata sudah selesai, ia tidak menyerahkan nyawanya bagi dunia, tapi ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, kepada sang pemilik dari kehidupan ini. Yesus kesadaran bahwa misinya di dunia ini adalah untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Saudara-saudara, apa yang kita mau petik, apa yang kita mau simpulkan, apa yang kita mau maknai untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam memaknai perayaan Jumat Agung pada hari ini. Ucapan Yesus sudah selesai memberikan kepastian kepada saudara dan saya bahwa dosa kita pun telah diselesaikan oleh Yesus. Sepanjang kita mau percaya kepadanya, segala permasalahan kita pun juga diselesaikan oleh Yesus. Sepanjang saudara saya mau berusaha dan berserah kepadanya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kepada diri kita, kok permasalahan saya tidak selesai-selesai, kok hidup saya sangat sulit sekali, tidak ada jalan keluar. Mengapa wabah virus COVID-19 tidak berhenti-berhenti? Mengapa penyakit ini tidak berlalu? Ingat saudara, bahwa kematian Yesus di kayu salib bertujuan untuk menebus kita dari anak-anak yang hidup di bawah perhambaan dosa menjadi anak-anak Allah yang hidup. Jika keselamatan saja diberikan Allah kepada kita, apalagi hal-hal duniawi yang lain. Allah memberikan kita pekerjaan, Allah menjaminkan berkat melalui uang bagi kita sekalian, Allah memberikan kita rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain-lain sebagainya. Sepanjang mencari dahulu Allah dan segala kebenarannya, maka hal-hal lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ini adalah berita penjaminan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Perkataan engkau yang terakhir ketika engkau hendak menyerahkan nyawamu bagi Bapa di surga sudah selesai. Kami merasa lega
kami merasa dihiburkan. Kami punya pengharapan bahwa baik dosa kami, beban hidup kami, pergumulan hidup kami sudah selesai. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, peristiwa itu adalah sejarah menyelamatkan dunia dari dosanya. Sehingga Tuhan dalam saat teduh saat ini, kami bersehati dan bersepakat. Kami minta kepadamu Tuhan, pulihkanlah negeri dan bangsa ini dari wabah COVID-19. Pulihkanlah dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Pulihkanlah persoalan dan pergumulan kami Tuhan, sehingga selesai. Semuanya kami jaminkan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa bersama-sama dalam doa yang Yesus ajarkan bagi para murid-murid, dan juga mari kita lakukan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, supaya juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Sebagai orang percaya di dalam merayakan perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Melalui pengakuan iman rasuli, kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita melakukan pada kaki salibmu, ku tetap percaya. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah masing-masing,
tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya itu kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 23 yang mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 sambil memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang jemaat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, Kau hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti biasanya setiap hari Jumat Agung kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Namun dalam kondisi demikian, ada sebagian jemaat Gereja Toraja yang dipandu melalui ibadah langsung dari sinode untuk merayakan sakramen perjamuan kudus. Namun dalam percakapan, dalam rapat bersama dengan majelis gereja, yang disepakati adalah perjamuan kudus itu sebisa mungkin dilakukan di dalam gereja dan langsung oleh pendeta kepada jemaat. Karena itu di dalam memahami berbagai kondisi, maka kita berharap dan berdoa semoga wabah virus COVID-19 ini akan berlalu, dan dalam perayaan perdana kita di dalam gereja ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama sebagai rasa syukur kita akan peristiwa pergumulan yang begitu hebat bagi dunia dan bangsa ini. Karena itu saya berharap kita sekalian meskipun tidak merayakan sebuah sakramen perjamuan kudus, tetapi makna keselamatan dari Yesus kepada kita sekalian tidak pernah berubah. Amin. Karena itu mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di kesempatan pagi hari ini di dalam perayaan Jumat Agung, kami jemaat baru sungguh bersyukur kepada Tuhan dimungkinkan untuk melakukan sebuah peribadahan, baik kami dalam gedung gereja dalam siaran pada saat ini, maupun segenap sidang jemaatmu yang beribadah di masing-masing rumah, di masing-masing ruangan, atau bahkan Tuhan ada jemaat simpatisan umat Allah yang juga menonton siaran ibadah pada saat ini. Kami beriman bahwa Roh Kudus melengkapi kehidupan kami sekalian di dalam perayaan Jumat Agung pada saat ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa dalam perayaan Jumat Agung ini, sungguh-sungguh menyerahkan pemerintah kami,
Bapak Presiden bersama seluruh jajaran menteri, bahkan seluruh pihak-pihak pemerintah lainnya, dari pusat sampai kepada pelosok daerah, kami mohonkan Tuhan, ada sebuah himbauan-himbauan demi meminimalisir pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga Tuhan berkati kami umat-Mu, untuk kami mendukung program pemerintah, berdoa bagi seluruh tenaga-tenaga kesehatan, dokter dan para medis. Semoga mereka diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mereka dalam keadaan yang baik juga. Kami berdoa Tuhan bagi TNI dan Polri yang juga ikut mendukung program pemerintah untuk mengamankan negeri bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Allah beserta mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di jemaat baru, di dalam seluruh kegiatan-kegiatan sehari-hari, di dalam pekerjaan. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang masih masuk kantor, ada yang bekerja secara harian, mungkin juga ada yang tidak bekerja, ada yang sebagai pensiunan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, cukupkanlah segala sesuatu untuk mendukung kehidupan kami. Cukupkanlah Tuhan rezeki darimu, sehingga kami boleh menikmati hidup yang sungguh Tuhan telah anugerahkan di atas kayu salib. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi kehidupan anak-anak kami, dari masa-masa kecil sampai mereka menjadi dewasa, di dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Mereka belajar di rumah, kami mohonkan hikmat pengetahuan, akal budi dari Tuhan juga menjadi bagian lewat pendidikan di rumah. Berkatilah Tuhan anak-anak kami yang akan masuk ke pendidikan perguruan tinggi ke depannya. Mereka yang akan melamar pekerjaan, kami mohonkan Tuhan, Engkau bukakanlah jalan bagi mereka. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, berkatilah seluruh tim yang terlibat dalam peribadahan pada pagi hari ini, baik tim IT, multimedia, tim ibadah yang boleh memberi dirinya untuk terlibat dalam peribadahan saat ini. Peliharakan kami Tuhan, kuasai kami, sehingga ibadah perayaan Paskah yang juga akan diliput pada hari kemudian, Tuhan juga terlibat di dalamnya, sehingga peribadahan kami sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kehidupan kami di Kabupaten Baru ini Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama seluruh pihak pemerintah yang terkait di Kabupaten Baru ini. Tuhan berkati, sehingga dalam kepemimpinan Bapak Bupati, kami sungguh-sungguh merasakan kedamaian, ketentraman, dan bahkan kami mengalami kebaikan Tuhan. Sebab pemerintah yang Tuhan hadirkan adalah wakil Tuhan, dan kami harus tunduk kepada setiap himbauan-himbauannya. Bapak di surga, terima kasih untuk PT Pegadaian Persero yang boleh memberikan kami persembahan 15 juta untuk kami pakai di dalam membangun beberapa pekerjaan di tempat ini. Kami mohonkan Tuhan berkatilah pihak pimpinan Pegadaian, PT Pegadaian Persero, sehingga bantuan yang telah diberikan kepada kami manfaatkan dengan baik demi kebangunan tubuh Kristus, persekutuan di jemaat baru ini. Cukupkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Sepekan ke depan kami berkegiatan, kami mohon Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sedang kami peringati makna kematiannya di saat ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik yang di rumah maupun sidang jemaat lainnya yang menikmati siaran yang kami liput dari jemaat baru ini. Kami percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan, dan bahkan untuk perayaan Paskah ke depannya, seperti biasa di tahun-tahun yang lalu, kita juga berkumpul untuk datang pada subuh-subuh hari menghantarkan anak-anak kita. Karena itu kami menghimbau kepada jemaat-jemaat di rumah untuk menyediakan telur Paskah bagi keluarga-keluarga kita, sehingga ketika ibadah Paskah selesai ke depan, kita boleh menikmati telur Paskah untuk memaknai hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk berdiri pada saat ini.
Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memuji Dia. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan yang senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Dari Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan
akan gentar bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar, berbuahlah buah yang pun besar. Bapak Ibu, demikianlah ibadah Jumat Agung kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Manaslu Muraka, jemaat yang kami sungguh cintai, sungguh banggakan. Dari gedung gereja ini kami sungguh merasakan bagaimana kerinduan kita untuk kembali bersekutu di gedung gereja ini. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, karena itu kami melalui tim ibadah dan tim IT mengelola peribadahan kita pada Jumat Agung ini. Karena itu kami atas nama Majelis Gereja, tim IT, tim ibadah pada saat ini mengucapkan selamat merayakan Hari Jumat Agung. Hari di mana memaknai peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita sekalian. Selamat menikmati hidup bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kerja, dan bahkan dengan tetangga-tetangga kita sekalian. Selamat, Tuhan memberkati kita sekalian.